Hai, terima kasih kepada para subscriber yang telah mengeklik video ini dan selamat datang di review film Putar Lagi. Kali ini, Mimin mau menjelaskan part kedua dari serial The Mandalorian season pertama. Gimana keseruan ceritanya? Yuk kita ikuti bersama. Putar intronya bang! Chapter 5, The Gunslinger. Scene dimulai pada adegan tembak-menembak antara pesawat Razor Crest dan pesawat pemburu bayaran. Tampak Mando agak kewalahan menghindari tembakan-tembakan beruntun yang dilancarkan oleh pesawat musuh sehingga satu mesin jet Razor Crest terkena tembakan. Namun dengan kecerdikannya, Mando tiba-tiba mengerem mendadak pesawatnya dan membidik pesawat musuh dari belakang. Pesawat musuh itu berhasil diledakkan dengan satu tembakan saja dari Razor Crest. Karena Razor Crest rusak parah, akhirnya Mando memutuskan melakukan pendaratan darurat di planet yang bernama Tatooine. Mando mendarat di salah satu hangar dan menaruh Baby Yoda yang tertidur di kamarnya. Mando keluar Razor Crest dan disambut oleh seorang mekanik wanita yang bernama Peli Motto. Peli memeriksa kondisi Razor Crest dan menyatakan kalau Razor Crest dalam kondisi yang sangat buruk. Mando pun memberikan 500 Imperial Credit kepada Peli, namun itu tidak cukup dan hanya bisa memperbaiki sebagian kerusakan saja. Karena uang Mando kurang, Mando pun ngutang dulu dan berjanji untuk melunasinya setelah ia mendapatkan pekerjaan sampingan di planet itu. Mando pun keluar dari hangar dan menuju ke sebuah tempat. Tampak kepala Stormtrooper yang telah tewas ditombak berjejer di jalan-jalan. Mando masuk ke sebuah bar dan menanyakan lowongan kerja sebagai pemburu bayaran. Namun, droid itu mengatakan bahwa serikat pemburu sudah tidak beroperasi lagi di planet Tatooine. Kemudian, ada seorang pria di bar itu yang bernama Toro Kalikan. Ia memanggil Mando dan mengajaknya berburu seorang gadis yang bernama Fennec Shan. Awalnya Mando menolak, namun setelah Toro berjanji akan memberikan seluruh hadiah uang itu, akhirnya Mando setuju untuk bergabung. Setelah dari bar itu, Mando pulang ke hangar dan menuju Razor Crest. Mando agak terkejut karena Baby Yoda tidak ada di Razor Crest, namun Mando tenang kembali setelah tahu Baby Yoda sedang diasuh oleh Peli. Mando mengambil peralatannya dan berterima kasih kepada Peli telah mengurus Baby Yoda. Saat keluar hangar, Mando sudah ditunggu oleh Toro yang telah membawa 2 buah speeder untuk mereka berburu. Di tengah perjalanan, mereka menemukan seorang yang telah mati dan tersangkut di hewan yang bernama Dewback. Namun saat diperiksa, ternyata orang itu adalah pemburu bayaran juga. Tiba-tiba, Mando ditembak dari jauh oleh Fennec dan dengan cepat Mando dan Toro pun langsung berlindung di balik pasir. Mando dan Toro berencana menunggu sampai malam untuk menyerang Fennec. Saat malam tiba, mereka pun melancarkan serangan. Mando dan Toro menembakkan flashbang bergantian untuk mengalihkan Fennec. Namun, naas, speeder Mando berhasil ditembak sehingga saat Mando terjatuh, Mando pun tertembak oleh Fennec. Toro dan Fennec akhirnya saling bertarung, dan karena Fennec sangat tangkas, akhirnya Toro pun babak belur dihajar oleh Fennec. Saat Fennec mempiting tangan Toro, akhirnya Mando bangun dan datang untuk menyergap Fennec. Fennec pun diborgol dan siap dibawa, namun karena hanya ada satu speeder, maka salah satu dari mereka harus mencari Dewback, yaitu hewan yang mereka lihat siang tadi, dan karena tidak mau berdebat lebih lama, akhirnya Mando pun pergi mencarinya. Saat Mando pergi, Fennec berusaha memanipulasi Toro untuk membunuh Mando, karena
Mando adalah Mandalorian yang dicari-cari serikat pemburu bayaran karena telah melarikan aset dari klien mereka. Namun tanpa diduga-duga, Toro pun akhirnya membunuh Fennec dan Toro kembali menuju hangar tempat pesawat Mando berada. Saat Mando tiba bersama Dewback, Mando merasa bingung karena Fennec sudah mati dan Toro udah nggak kelihatan lagi. Akhirnya, saat malam tiba, Mando sampai juga di hangar dengan menaiki Dewback. Saat di hangar, Mando melihat speeder milik Toro dan menjadi sangat waspada. Saat di dalam, Mando mendapatkan Pel dan Baby Yoda ditawan oleh Toro. Namun, karena Mando pada dasarnya memang pintar dan penuh taktik, akhirnya saat Mando ingin ditembak, Mando pun meledakkan flashbang untuk mengalihkan perhatian Toro dan menembak Toro dari samping. Akhirnya Toro pun tumbang dan Pel serta Baby Yoda selamat. Mando membayar Pel dengan setumpuk kredit dan setelah itu Baby Yoda serta Mando pergi dari planet Tatooine dengan selamat. Chapter 6. The Prisoner. Scene diawali oleh Razor Crest mendarat di sebuah hangar stasiun luar angkasa. Hangar itu dimiliki oleh seorang pria yakni teman lama dari Mando yang bernama Ranzar Malk atau disingkat Ran. Ternyata sebelum Ran dihubungi oleh Mando untuk datang ke hangarnya, Ran mengetahui bahwa hubungan Mando dengan serikat kurang baik. Namun Mando mengatakan kalau semua baik-baik saja. Ran pun tidak ingin kepo dengan urusan temannya itu dan mengatakan kalau Mando diterima di tempatnya kapanpun juga. Ran memiliki misi untuk Mando bahwa ada salah seorang krunya yang ditahan dan dalam misi ini Ran sudah ada 4 orang lagi yang akan ikut dengan Mando. Ran mengatakan bahwa ia membutuhkan Razor Crest dalam misi ini. Mando menolak dan mengatakan bahwa Razor Crest bukanlah bagian dari deal mereka. Namun, Ran sedikit mengancam bahwa alasan Mando diterima di hangarnya adalah karena ia butuh kendaraannya. Ran mengenalkan Mando kepada seseorang yang memimpin misi itu. Ia bernama Mayfield. Mayfield adalah mantan penembak jitu dari Kekaisaran. Namun, saat diledek oleh Mando, Mayfield agak marah dan mengatakan bahwa dia bukanlah Stormtrooper rendahan. Mayfield mengenalkan Mando kepada tim kru yang kedua. Dia adalah makhluk dari bangsa Devaronian yang bernama Burg. Kemudian, kru ketiga yaitu droid yang bernama Zero. Dan terakhir yaitu kru yang keempat, dia adalah makhluk dari bangsa Twi'lek yang bernama Xi'an. Kemudian mereka melakukan meeting bersama untuk mengatur strategi. Xi'an mengatakan bahwa Zero yang akan mengemudi pesawat Razor Crest. Zero mengatakan bahwa Razor Crest adalah kapal yang buruk. Namun, Ran mengatakan bahwa Razor Crest adalah kapal yang belum tercatat di zaman Imperial dan Republik baru. Maka Razor Crest tidak akan terdeteksi. Mando dan seluruh kru masuk ke dalam Razor Crest dan berangkat menuju misi mereka. Zero berhasil mengendarai Razor Crest dengan sangat cepat sehingga tidak terdeteksi saat mendarat di kapal tahanan. Saat Mando berusaha membuka portal masuk, terlihat Mayfield, Xi'an, dan Burg seperti merencanakan sesuatu yang jahat kepada Mando. Saat mereka sudah masuk ke kapal tahanan, Burg bertindak bodoh dan menembak droid kecil sehingga keberadaan mereka terlacak oleh droid-droid penjaga. Di saat mereka tidak berdaya, Mando mengalahkan seluruh droid dengan alat-alat canggihnya. Terlihat Mayfield melarang anggotanya untuk membantu Mando. Saat semua droid dikalahkan oleh Mando, mereka pun menuju control room dan mereka bertemu dengan seorang penjaga kapal tahanan. Setelah Mayfield mengetahui lokasi tempat temannya ditahan, yaitu di sel 221, Mayfield ingin membunuh penjaga itu, namun Mando melarang untuk membunuh manusia, siapapun itu. Di saat mereka saling menodongkan senjata,
Xian melempar penjaga itu dengan pisau sampai tewas. Tak disangka, ternyata penjaga itu telah mengaktifkan alat pelacak sehingga dalam waktu 20 menit akan ada pesawat New Republic yang datang untuk melenyapkan mereka. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun langsung menuju sel 221 dan membebaskan teman mereka yang ditahan. Ternyata teman mereka adalah saudara dari Xian yang bernama Qin. Saat Qin keluar, Mando langsung dipukul oleh Burke dan masuk ke dalam sel tahanan. Mereka semua pun meninggalkan Mando sendirian di sel itu. Tak berapa lama mereka pergi, ada satu droid yang berpatroli melewati sel Mando. Droid itu dijerat dan diputuskan tangannya oleh Mando, dan dengan tangan droid itu akhirnya sel Mando dapat dibuka kembali dan Mando mengejar teman-teman pengkhianatnya itu. Mando kembali ke control room dan dengan kejeniusannya, Mando menutup semua pintu akses. Mayfield dan Qin terpisah dengan Xian dan Burke. Kemudian koneksi dari Zero diputuskan sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi. Burke, Xian, Mayfield, dan Qin berpencar untuk mencari Mando. Mando terlihat mengambil alat pelacak itu dan memiliki rencana untuk membalas teman-temannya yang berkhianat. Burke mencari Mando di control room dan mereka pun saling bertarung. Ternyata Burke sangat kuat dan besar. Mando mencoba menjeratnya namun gagal. Setelah itu, ternyata wajah Burke juga tahan api sehingga Mando sangat kewalahan menghadapi Burke. Jalan satu-satunya Mando mengalahkan Burke adalah dengan menggencetnya menggunakan pintu gerbang sebanyak 2 kali. Kemudian Mando menghampiri Xian. Xian melempari Mando dengan pisau namun tidak bisa menembus armor Mando yang tebal. Sehingga hanya dalam pertarungan singkat, Mando berhasil membuat Xian tidak berdaya. Setelah melumpuhkan Xian, Mando melumpuhkan Mayfield dan menyergapnya dari belakang. Terakhir, saat Qin menuju Razor Crest, Qin dicegat oleh Mando dan tanpa perlawanan, Qin pun langsung diringkus oleh Mando. Kemudian scene berpindah pada keadaan di dalam kapal Razor Crest. Tampak Zero menemukan tempat Baby Yoda dan ingin bersiap-siap membunuhnya. Namun, ternyata Mando terlebih dahulu menembak Zero dari belakang dan berhasil menyelamatkan Baby Yoda. Mando melepaskan Razor Crest dari kapal tahanan dan langsung terbang pulang menuju tempat Ran berada. Mando menyerahkan Qin kepada Ran dan Ran menanyakan kemana kru yang lain. Namun Mando tidak ingin menjawab pertanyaan Ran. Ran pun membayar Mando dan Mando langsung terbang pergi dari hangar itu. Ternyata Ran berpikiran sangat licik dan memerintahkan untuk mengeluarkan kapal perang untuk mengejar Mando. Namun baru saja Ran memerintahkan untuk mengeluarkan kapal perang, Qin tersadar ada bunyi sesuatu di dalam kantongnya. Dan setelah diambil, ternyata yang berbunyi itu adalah alat pelacak yang berasal dari kapal tahanan. Mando sengaja menaruh alat itu diam-diam di saku celana Qin dan tidak menunggu lama datanglah 3 buah pesawat X-Wing untuk mengejar tahanan yang kabur. Salah satu pesawat X-Wing melihat kapal perang yang dikeluarkan oleh Ran sehingga pesawat X-Wing tidak segan-segan untuk menyerang hangar hingga hancur. Terlihat Xian, Burke, dan Mayfield berada satu sel di pesawat tahanan. Sedangkan Mando dan Baby Yoda sekali lagi bebas dari rintangan dan menuju petualangan mereka selanjutnya. Bagaimana para subscriber? Menarik bukan ceritanya? Nantikan kelanjutannya di bagian terakhir season 1 The Mandalorian. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar subscriber menjadi orang pertama yang paling update. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. And goodbye.